Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Saya Nopi Sulistyowati akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-28 untuk menjawab pertanyaan seputar teori bandul dan bermain baca-bacaan. Apa yang dimaksud dengan bermain baca-bacaan? Bermain baca-bacaan adalah kegiatan untuk menumbuhkan minat baca dan belajar seorang anak dengan cara dibimbing oleh motivator. Kegiatan bermain baca-bacaan ini bersifat edukatif dan konstruktif, di mana dalam kegiatan bermain baca-bacaan ini benar-benar bermain sambil belajar. Motivator di sini berperan penting dalam menumbuhkan minat belajar dan baca seorang anak. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan paradigma Bimba, menerapkan metode Bimba yang sudah ada. Dalam kegiatan bermain baca-bacaan ini, motivator harus menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan bagi si anak, dengan tujuan supaya tumbuh minat belajar baca si anak dengan sendirinya. Tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan dari pihak motivator atau dari pihak manapun. Jadi, si anak benar-benar akan tumbuh minat belajarnya. Ia akan merasa senang, merasa bahagia ketika ia bermain baca-bacaan. Nah, ketika ia merasa senang, otomatis minat baca, minat belajar dalam dirinya akan tumbuh dengan sendirinya dan kemudian otomatis akan berdampak sukses. Apa saja sih yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan? Ketika di kegiatan awal sebelum berdoa, motivator bisa berdialog dengan anak, itu juga bisa disebut kegiatan bermain baca-bacaan. Misalnya kita berdialog dengan si anak, menanyakan kegiatan yang dilakukan ia hari itu sebelum Bimba. Misalnya, Dede hari ini sudah minum SU? Itu termasuk kegiatan berdialog. Kemudian ketika kita mengajak anak untuk menyanyikan lagu La Bimba secara bersama-sama, di situ juga ada lirik yang mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Misalnya MA, Mama, PA, Papa, BO, Bobo, Mama, Papa, Bobo. Oke, kemudian selanjutnya ketika bermain baca-bacaan menggunakan modul, itu merupakan kegiatan inti bermain baca-bacaan. Apa tujuan bermain baca-bacaan? Tujuan utamanya jelas adalah untuk menumbuhkan minat baca seorang anak tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas bagi motivator? Ya karena bimbingan yang kita lakukan itu adalah bimbingan minat baca anak, di mana tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan minat baca seorang anak. Minat baca itu tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tentunya dilandasi dengan paradigma Bimba. Ya, ketika minat belajar baca seorang anak itu sudah tumbuh, maka akan menyebabkan ia menjadi senang dan terampil untuk membaca. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika bermain baca-bacaan adalah evaluasi afeksi. Kita sebagai motivator memperhatikan sikap si anak. Apakah anak tersebut senang, bahagia, ceria, dan antusias? Jika iya dan dilihat si anak sudah mampu dan bisa, itu artinya kegiatan bermain baca-bacaan sudah berdampak sukses. Namun jika belum, kita sebagai motivator tidak bisa memaksakan anak untuk harus bisa. Kita sebagai motivator harus membimbing secara berulang-ulang sampai anak terlihat mampu dan bisa. Bagaimana cara menerapkan bermain baca-bacaan? Yaitu dengan cara bermain baca-bacaan secara bersama-sama menggunakan media yang telah disediakan. Misalnya modul baca, mengulang modul baca Bimba yang telah disediakan, atau bisa menggunakan media komik, atau bisa menggunakan media cerpen. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan bermain baca-bacaan? Anak akan merasa jenuh, akan merasa bosan, dia tidak akan tertarik, dan perhatiannya akan mudah teralihkan. Dan tentu saja ini menyebabkan minat baca pada si anak tidak akan tumbuh atau berdampak gagal pada proses pembelajaran antara motivator dan si anak.
Berikutnya, apa pengertian dari teori bandul? Teori bandul itu merupakan bagian dari variation skill, di mana motivator harus memvariasikan aspek belajar. Seperti yang sudah kita pahami bahwa variation skill itu terdiri dari 3 aspek: aspek kognitif, aspek afeksi, dan aspek psikomotorik. Kegiatan kognitif ini misalnya berkaitan dengan bermain baca-bacaan, kemudian berhitung. Lalu untuk kegiatan afeksi ini berkaitan dengan perasaan, misalnya berdongeng, bercerita. Lalu untuk aspek psikomotorik, di sini yang lebih ditekankan adalah psikomotorik halusnya, misalnya kegiatan menarik garis, kegiatan menulis, dan kegiatan melipat modul. Jadi definisi dari teori bandul adalah teori prioritas, di mana dalam kegiatan bermain itu lebih diutamakan adalah bermain baca-bacaan. Sedangkan kegiatan lain itu hanya sebagai kegiatan pendukung atau kegiatan selingan. Apa tujuan dari teori bandul? Tujuannya adalah agar anak tetap merasa semangat, ceria, dan senang ketika kegiatan belajarnya, tidak merasa bosan ataupun jenuh, sehingga tumbuh minat belajar. Sehingga minat bacanya akan tumbuh dengan sendirinya, bahkan semakin menggelora. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Adalah ketika motivator membimbing minat belajar baca si anak. Dalam membimbangkan disediakan sesi 40 menit. 5 menit untuk kegiatan awal, 30 menit untuk kegiatan inti, dan 5 menit untuk kegiatan akhir atau penutup. Nah, di kegiatan inti ini kita terapkan teori bandul. Dari mulai bermain baca-bacaan, kemudian selingan, bermain matematika, kemudian baca-bacaan lagi, kemudian mewarnai, kemudian baca-bacaan. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ini akan berdampak pada si anak. Anak akan merasa bosan, ia akan merasa jenuh, otomatis minat belajar bacanya akan menurun. Ketika minat belajar baca seorang anak menurun, yang artinya minat bacanya tidak tumbuh, itu juga akan berdampak pada orang tuanya. Orang tuanya tidak akan yakin dan tidak akan percaya kembali kepada kita, kepada Bimba. Namun sebaliknya, jika motivator berhasil menerapkan teori jam bandul, akan berdampak sukses kepada si anak akan tumbuh minat bacanya, si orang tua juga akan percaya dan yakin kepada Bimba. Sekian video tugas di luar kelas hari ke-28 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.